ikhwan yang saya cintai, karena dikir itu ingat Allah, dikir itu kembali kepada Allah, dikir itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, menyerahkan pasrah kepada Allah. Itu bukan pasrah bima pasrah sare deui, pasrah ulin bima pasrah. Bukan seperti itu. Pasrah ini dari Abah. Wallahi saya tidak berani ngarang. Ai pasrah ke Allah teh dikir. Ketika kita dikir itu sedang pasrah, ingat Allah tuh menyerahkan. Mangga Gusti nyangkakeun. Tidak ada yang diingat, hanya Allah. Nah, hanya Allah saja. Di mulut la ilaha, di hati dikir apa? La ilaha illallah, la ilaha. Ini sedang ingat Allah. Ini sedang kembali kepada Allah. Ini sedang menyerahkan segala sesuatu. Ciri menyerahkan segala sesuatu kepada satu titik, yang diingat hanya titik itu, hanya zat itu, hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ingat menghadap, menyerahkan, ya Allah. Ini masa nggak usah ngomong. Ya, semua takdir Allah. La ilaha illallah. Fafihil fatuh. Di dalam dikir itu akan ada futuh, akan ada solusi, akan dibukakan. Yang ketiga, zikir yang dinyatakan oleh para ulama litasawuf wal ma'rifat yang nanti akan meraih ajron azimah dan magfirah itu adalah yang ketiga. Apa itu? Zikrud darajat. Zikrud darajat ini artinya zikir yang mampu merubah derajat, merubah kelas, merubah keadaan, merubah jiwa. Dari asalnya jiwa yang buruk, dengan zikir ini menjadi lebih baik. Pemarah menjadi pemurah dan peramah. Buruk sangka menjadi baik sangka. Jiwa yang pelit menjadi pemurah. Ya, jiwa yang selalu ingin dipuji menjadi kebalikan. Jadi dia tidak ingin dipuji, bahkan memuji orang lain. Ya kan? Malas asalnya, dengan zikir ini dia meningkat, menjadi energik, menjadi jarul khair, pelopor kebaikan. Nah, dengan zikrul darajat ini miftahul ghaib, terbuka pintu-pintu yang gelap menjadi terang. Apa maksudnya? Keterpurukan terbuka menjadi kesuksesan, kebingungan terbuka menjadi kebahagiaan, kesulitan terbuka menjadi kemudahan. Terus dengan zikrul darajat ini. Apa zikrul darajat itu? Nah, maka ada indikatornya. Indikator zikrul darajat itu, satu, zikirnya harus ada gurunya yang ittisalu sanad, yang nyambung sanad silsilahnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersilsilah. Satu. Yang kedua, zikirnya divaksinkan. Kalau berbicara konteks saat ini, zikirnya divaksinkan. Kemana divaksinkannya? Ke dalam hati, ke dalam ruh. Garis miring, ditalkinkan, diijazahkan. Ya, dua. Yang ketiga, apa kalimat zikirnya? Hanya satu. Perintah Nabi kepada para penalkin, hanya satu kalimat zikir yang harus divaksinkan. Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkan itu, vaksinkan, masukkan, tanamkan, larutkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwan amat rahimakumullah, mari kita sambungkan sabda suci, kalam suci Hadratus Syekh Pengarasa Abah hari Selasa ke belakang itu, bahwa dengan zikir masa depan cerah. Zikir yang mana yang akan membuat kepastian masa depan cerah? Memakai metode zikrud darajah. Maka bersyukur kepada para ikhwan akhwat rahimakumullah sepenuh langit dan bumi. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Kita semua ditakdirkan Allah melalui Syekh Mursid, dulu Pengarasa Abah Anom, sekarang kita lanjutkan kepada Hadratus Syekh Pengarasa Abah Awas. Kita telah menerima zikrul darajat tadi. Tinggal, nggak cukup menepuk dada, tidak cukup mengucap alhamdulillah, itu sudah bagus. Tapi mari kita tingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Kuantitas zikir.
kuantitas itu jumlah zikir. Ya, yang pengarsa Abah nyatakan dengan zikir masa depan cerah. Zikirnya zikrul darajat dan kuantitas zikirnya harus banyak. Karena di Quran tadi wa dzakirinallah katsira wa dzakirat, tuh laki-laki dan perempuan yang banyak zikirnya kepada Allah, Allah siapkan maghfirah, ampunan. Ya, kalau dikaji, kok ampunan yang didahulukan? Tidak akan orang bahagia, tidak akan lulus sukses dalam berbagai kegiatan, aktivitas, hajat kalau dia banyak dosa. Di dosa ini harus dibantai dulu. Kalau dianalogikan seperti di kolam tadi, ini biawaknya nih harus cincang dulu. Karena dosa itu memakan kebaikan, memakan kesuksesan, memakan kemajuan. Ya, tidak mungkin secara teori ilmu tasawuf dan marifat orang akan maju sukses zahir batin dunia akhirat kalau dia bergelimang dosa. Kalau ada yang bertanya, kok Pak dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah zikir, tapi usahanya maju, duitnya banyak. Nah, hal seperti itu namanya istidraj. Dia di satu sisi urusan dunianya maju, ya kan, duitnya banyak, tapi spiritualnya bobrok. Hakikatnya Allah nyungkun kepada orang itu. Dan hakikatnya kemajuan duniawi, banyak uang, banyak tinggi pangkatnya, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin jauh ruhnya kepada Allah. Tapi terserah. Kalau mau di level itu monggo. Tapi kan kalau kita berpikirnya lebih jernih, lebih tenang, kita mau bahagianya dunia akhirat, dohir batin. Ya. Nah, ini memerlukan proses, memerlukan kesabaran. Jadi bagi para ikhwan akhwat yang sudah lama, yang baru pun ditalkin, mari kuantitas, jumlah dikit jaharna. Nah, itu di hari Selasa seminggu ke belakang, Hadratus Syekh menambahkan juga, dikir jaharna sing loba. Dikir jaharna sing loba. Harus berapa? Nggak usah dihitung. Ya. Kalau tasbih, kalau udah muter 5, 6, 1 atau 6 lah. Kalau yang 100 misalkan, 6 kali muter berarti 600. Udah, nggak usah ngejar atau kudu mudah-mudah gua benul. Lah, lu benul teh jauh kene. Lah, dikirim mudah-mudah gua benul tasbih. Jangan. Kalau Abah bilang dulu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2013. Hari dikir masih kena dihitung, hari pangabutuh teka hitung, nggak usah dihitung, gitu ya. Bahkan kesananya kita niat berzikir bukan niat untuk meminta. Sahabat pernah menyampaikan di 2017 lah, Abah mah timimiti dikir, lain niat jam minta wae mah. Saya langsung catatkan, tapi Abah mah niat zikir teh syukur nikmat. Ini kalau niat zikir mensyukuri nikmat para ikhwan, satu mau capek, mau cangkel, ya, dan tidak akan nunggu bonus tadi. Gawe we. Mental sufi itu, mursyid itu mental kerja yang tanpa pamrih. Jangankan kepada manusia, kepada Allah pun nggak pernah minta, kerja saja. Ya, kerja itu ya dikir. Baik, kita akan kembangkan lagi. Dengan zikir masa depan cerah. Di Qur'annya tadi sudah jelas, Ad-Dariyat ayat 35, orang yang banyak zikir, laki-laki perempuan, Allah siapkan ampunan dari semua dosa. Biawaknya akan dicincang, dibunuh, hilang, nanti tumbuh subur apanya? Ikan. Nah, ikan ini kebaikan-kebaikan, ya, keberkahan-keberkahan. Baik, kita akan lihat ke kitab Miftah Sudur. Sabda suci Hadratus Syekh Pengarsa Abah Anom. Di kitab Miftah Sudur, juz ke-1, bab ke-3. Ya, di situ ada pernyataan Pengarsa Abah dan pernyataan seluruh ulama tasawuf tentang zikir. Fafihil fathu, fafihi tolab, wabihi qada'ul hawaij.
Satu, fafihil fatu, maka di dalam dikir itu sudah ada futuh. Futuh itu solusi dari semua masalah. Fafihil fatu, di dalam dikir itu ada futuh, pasti terbuka. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok dengan dikir masalah bisa terbuka, solusi bisa datang? Para ikhwan yang saya muliakan, yang saya cintai, karena dikir itu ingat Allah. Dikir itu kembali kepada Allah. Dikir itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Menyerahkan, pasrah kepada Allah itu bukan pasrah. Ah, bima pasrah we, sare deui. Pasrah ulin. Ah, bima pasrah. Bukan seperti itu. Pasrah ini dari Abah. Wallahi saya tidak berani ngarang. Ayo pasrah kalau teh dikir. Ketika kita dikir itu sedang pasrah. Ingat Allah tuh menyerahkan. Bangga Gusti nyangkakeun. Tidak ada yang diingat, hanya Allah. Nah, hanya Allah saja. Di mulut, la ilaha, di hati, dikir hati, la ilaha illallah, la ilaha. Ini sedang ingat Allah. Ini sedang kembali kepada Allah. Ini sedang menyerahkan segala sesuatu. Ciri menyerahkan segala sesuatu kepada satu titik, yang diingat hanya titik itu, hanya zat itu, hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena datang kepada Allah, menghadap kepada Allah itu bukan dengan badan, tapi dengan ingat. Ketika ingat Allah, menghadap Allah, pasrah kepada Allah, nyangkakeun Gusti. Kalau dipanggil presiden, bupati, cepat menghadap. Kalau menghadap Allah, mau tidak ke timur, tidak, ingat. Ketika ingat, menghadap, menyerahkan. Ya Allah, ini masa nggak usah ngomong. Ya, semua takdir Allah. Fafihil fatu. Di dalam dikir itu akan ada futuh, akan ada solusi, akan dibukakan. Punya masalah apa? Dikir ini maksudnya. Mohon maaf para ikhwan rahimakumullah. Saya berani menyatakan. Jadi kalau para ikhwan masih merasa ya banyak masalah, eta teh kurang dikir ya harna. Dikir hobi nggak usah dibicarakan, dikir hobi nggak usah dibahas. Dikir hobi itu sudah online. Cuma terkadang dia terasa ada, terasa tidak, nggak usah dipikirin. Istilah para sahabat lain leungit, dikir hobi mah keur ngaleungit. Beda kan? Leungit yang ngaleungit beda. Leungit itu hilang. Ya udah hilang, tidak kembali. Tapi menghilang. Kalau kalimat menghilang, kata-kata menghilang, keur ngaleungit, berarti lagi ngumpet, nanti ada lagi. Sekali lagi, dengan zikir jahat, zikru darajah, masa depan cerah. Perbanyak, ya, perbanyak. Apalagi sekarang mumpung kita perut dikosongkan, tidak ada yang masuk. Ini banyak kesempatan. Ya, satu, fafihil fatu di miftah sudur. Dalam zikir itu akan dibukakan dari bermacam-macam solusi dari bermacam masalah. Yang kedua, fafihit talabu. Kenapa dengan berzikir, sabda Abah tadi, dengan zikir masa depan cerah. Kalau masa depan cerah artinya, wah ini itu punya ada, wah ya kan? Gitu, ini udah kebayang aja. Nah, karena di dalam zikir, menurut survei, riset, ini hasil tenggelam. Oh, hasil ilmu, amaliyah, akhlak dan rasa seluruh ulama tasawuf, beliau sampai berani menyatakan dan menetapkan fafihi talabu. Di dalam zikir itu sudah ada permintaan. Nggak ngomong juga, ya Allah, aku ini usaha. Ya Allah, suami aku. Ya Allah, istriku. Ya Allah, anakku. Ya Allah, ya Allah. Tekudu ngomong. Sebab permintaan itu ada dalam zikir. Karena tadi kan, zikir itu datang. Ini saya tambahkan sabda suci Abah yang lain. Ini di zaman Abah Anom. Di zaman Abah Anom. Di rumah almarhum Pak Jenderal Sukriya, pembantu khusus pengarsa Abah Anom. Di Manakiban. Ya. Beliau menyatakan, zikir mah datang, doa mah minta. Beda kan? Zikir mah datang, menghadap, berhadapan dengan Allah. Kalau doa baru minta. Yang namanya minta baru minta. Nggak tahu dikasih, nggak tahu enggak. Kalau dia datang, berhadapan, ya udah nggak usah ngomong, Allah lebih tahu.
Fafihi tolabu. Sekali lagi, di dalam zikir ini sudah ada permintaan. Jadi para ikhwan rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang ruhnya, yang hatinya sudah diisi penuh dengan zikir kepada Allah, dia lurus ingatannya, dia lurus keyakinannya kepada Allah melalui bimbingan Syekh Mursyid, dan dia akan diberikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizkinya dia tidak pikirkan, Allah datangkan. Alhamdulillah, nggak mikir-mikir, nanti enggak, dikir saja. Ikhwan, ini bukan main-main. Betul, benar. Benarnya, benar sekali. Ikhwan awat rahimakumullah. Sekali lagi, fafihi tolabu, di dalam zikir sudah ada permintaan. Mau apa, tidak mau apa, zikir. Nah, yang ketiga nih, di Miftahus Sudur, sabda suci pengarang Abanom, wabihi qada'ul hawaij, dan dengan zikir itu bisa dikabulkan segala hajat, segala permintaan. Kembali lagi, tidak usah diucapkan, zikir wae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, dan Allah akan menjauhkan hal yang buruk bagi kita. Gak usah update status. Ya Allah, jauhkanlah hamba ini dari perbuatan buruk. Gak usah. Ya, tapi kalau mau sih silakan ya. Ya Allah, semoga dia disehat, semoga dia diinsafkan, semoga dia nggak usah. Dikir weh. Ya, walaupun status nggak detik dikir tara riweuh we anger hasilna. Walaupun tidak selalu pasang status, ya, tidak update, kemana nih? Ternyata sedang dikir di rumahnya, di kamarnya, di musola, di masjidnya. Dah, dia mah tenang aja. Seperti Syekh Mursyid, bermedsos tidak pengrasa Abah? Abah tidak berFacebook, pengrasa Abah tidak berTwitter, tidak ber-IG, tidak ber-TikTok, tidak. Tetapi sir, ruh, dan hasil zikir pengrasa Abah terus di-share di semua media sosial oleh semua murid-muridnya. Ya,